Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Kamaluddin, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Wih Pesam, peserta PPG BID 1 pada LPTK IAIN Takengon tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami berbagi hasil dari PPL kami pada modul P5 PPRA dengan tema kewirausahaan dengan topik asa dalam biji kopi. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, untuk menyemangati hari ini kawan-kawan, kita coba tes dulu konsentrasi kita di pagi hari ini, bisa? Bisa. Baik, kalau Bapak katakan selamat pagi, jawab pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, kalau Bapak katakan pagi, tepuk satu kali. Pagi. 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 Selamat pagi. Pagi. Baik. Baik kawan-kawan, hari ini adalah hari pertama kita untuk mengikuti kegiatan proyek P5. Ada yang tahu P5 itu apa? Oke, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Tema P5 kita hari ini merupakan proyek yang kedua kita, dan tema hari ini yang kita angkat yaitu tentang tema kewirausahaan. Tentang tema kewirausahaan yang mana topiknya yang kita angkat kali ini adalah tentang asa dalam biji kopi ya. Kenapa penting tema kewirausahaan ini kawan-kawan? Ada yang tahu nggak kewirausahaan itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Kewirausahaan itu apa? Pernah dengar atau pernah lihat orang yang sedang berusaha? Contohnya apa orang yang berusaha? Jualan, apalagi? Bekerja. Itu wirausaha nggak bekerja? Wirausaha juga ya. Kemudian apalagi selain jualan? Kira-kira di jualan itu ada banyak macamnya ya. Ada orang dagang, terus ada orang buka jasa ya, pelayanan ya. Itu juga namanya wirausaha. Misalkan seperti ini, kalau kalian misalkan lihat di sekolah kita nggak ada orang jualan snack, kalian jualan snack. Itu udah aktivitas kewirausahaan ya. Kenapa ini penting kawan-kawan? Di aktivitas kewirausahaan ini ya, salah satu tujuan dan targetnya adalah memberikan pendidikan awal siswa tentang proses dan tahapan dalam berwirausaha ya. Kita ajarkan dalam proyek ini bagaimana tata cara dan tahapan kita dalam melaksanakan kewirausahaan itu sendiri ya. Proyek ini bertujuan membentuk karakter wirausahawan yang tanggung jawab, mandiri, dan mengacu pada dimensi P5 dan mengangkat tema tentang kewirausahaan ya. Jadi sudah harus dimulai dari usia SMP kalian itu memiliki jiwa kewirausahaan, di mana kalian bisa membentuk atau memberi nilai pada satu benda, memberi nilai pada satu aktivitas jasa yang nantinya bisa memberikan manfaat lebih kepada orang lain. Itu aktivitas kewirausahaan ya. Jadi kawan-kawan, tema kali ini kita akan mengangkat tema tentang tema kewirausahaan itu sendiri, yang mana harapannya nanti kawan-kawan memiliki sifat dan juga karakter wirausahawan yang tangguh, tanggung jawab, dan kreatif dan inovatif ya. Baik, di alur tujuannya yang akan kita pelajari nanti kawan-kawan, ada 4 tahapan di sini. Ada tahapan pengenalan, kontekstualisasi, tahapan aksi, dan tahapan refleksi dan tindak lanjut ya. Di tahapan pengenalan nanti kita akan mengenal apa sih kewirausahaan itu sendiri dan apa saja jenis kewirausahaan yang bisa berjalan di daerah kalian. Nanti di tahap kontekstualisasi kita akan lebih mengerucut pada masalah kopi ya. Di tahap aksi nanti kita akan coba membuat sebuah proyek menghasilkan sebuah produk bubuk kopi ya. Di sini ada proses roasting kopi, giling kopi, pengemasan dan pemasaran kopi. Kemudian di tahap terakhir nanti kalian akan masuk kepada refleksi dan tindak lanjut ya.
Apa saja yang akan kita latih pada kesempatan kali ini, kawan-kawan? Ada 3 dimensi yang akan dilatih. Diharapkan dengan proyek ini kalian punya sifat mandiri, ya, punya sifat mandiri dengan subelemennya regulasi diri, di mana kalian bisa menunjukkan inisiatif bekerja secara mandiri, ya. Yang pertama. Yang keduanya bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dengan subelemennya adalah kalian berani mengajukan pertanyaan. Silakan bertanya dengan kritis. Yang terakhirnya, di dimensi gotong royong, di proyek ini kalian diharapkan untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama selama proses kegiatan proyek ini, ya. Ini agenda aktivitasnya dari mulai aktivitas 1 sampai aktivitas akhir, yang nantinya kalian akan mengikuti semua proses kegiatan dalam proyek profil pelajar Pancasila ini, ya. Kawan-kawan, kita akan masuk di agenda aktualisasi. Maksudnya aktualisasi ini nanti kawan-kawan akan membaca, melihat apa saja potensi yang terbesar di Kabupaten Bener Meriah ini yang bisa kalian ambil sebagai potensi kewirausahaan. Ya, ada yang tahu ini peta apa? Ini peta Kabupaten Bener Meriah. Pernah lihat peta ini? Belum pernah, ya. Ini petanya Kabupaten Bener Meriah. Ya, Bapak akan tampilkan sebuah data yang Bapak ambil dari data BPS, ya. Di sini ada data tentang pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Bapak akan khususkan ke perkebunan, ya. Perkebunan yang paling besar lahannya yang dimanfaatkan oleh orang Bener Meriah yaitu tanaman yang disebut dengan tanaman kopi. Kopi ini luas tanahnya yang dipakai sekitar 47.273 hektar. Itu kebun kopi kita. Dan setiap tahunnya itu menghasilkan 2.882 ton kopi. Kalau kalian kalikan, harga kopi sekarang berapa? Berapa yang toke kopi di sini? 16.000 satu bambu. Kalau sudah jadi biji hijau jadi berapa harganya? 25.000. 1 kilonya sampai 400 ribuan, ya. 400-600 ribu itu harganya. Dikalikan aja 2.882 ton, ya, kali 600.000. Berapa triliun uangnya itu setiap tahun untuk biji kopi saja, ya. Masalahnya kawan-kawan, ya, masalah yang keduanya adalah apakah potensi pertanian kopi, ya, bisa mensejahterakan masyarakat secara adil di Kabupaten Bener Meriah. Kawan, ini yang menjadi masalah kita, dan hari ini kita akan coba membahas dalam kegiatan proyek ini tentang kewirausahaan yang berkaitan dengan biji kopi, ya. Baik, itu untuk aktualisasi. Setelah ini kita akan bekerja kelompok, kawan-kawan, ya, untuk memetakan apa saja potensi usaha kopi yang ada di daerah kita, kemudian apa peluang yang bisa kita ambil untuk menghasilkan kewirausahaan kopi. Baik, kita akan bertemu lagi di kerja kelompok. Anggun, mati. Dari minyak kopi itu kan kayak berarti orang jual gabah, beli gabah, terus jual gelondong, kopi hijau, terus sama jasa roasting itu biar roti ada kan dari potensi daerahnya gitu. Terus sama yang jual bubuk kopi juga ada. Bertemu dengan kakak-kakak dan abang-abang yang muda yang keren ini. Ini calon pemimpin Bener Meriah, calon orang-orang kaya. Saya nggak langsung pulang ke Indonesia. Saya mengunjungi beberapa teman di Amsterdam, Belanda. Jadi kopi membuat saya bisa kemana-mana. Kopi yang membuat saya bisa tidur siang, tetapi orang tetap ngantar uang ke rumah saya.
IDR itu kepanjangannya Indonesian rupiah. Nah, jadi itu nama mata uangnya itu di belakang. Sama kayak 50 di sini ada USD, United States Dollars, 50 dolar Amerika Serikat artinya. Nah, kalau abang sama kakak membeli kopi 50.000, nah ketika saya membuat kopi di kafe 1 kilo yang harganya 50.000 itu bisa menjadi uang minimal 2 juta per 1 kilonya. Itu 1 kilo tuh, 1 kilo. Saya nunjukin ke ibu guru tadi malam ada kopi yang baru saya tanam pakai selang dan kemudian ada air tuh. Kalau kopi itu yang saya jual nanti per 1 kilogramnya itu bisa menghasilkan 4 sampai 5 juta rupiah per 1 kilo. Per 1 kilo. 1 kilo. Artinya 1 kilo udah bisa beli Android kan? Imam Syafi'i, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah binatang itu dengan tali yang kuat. Apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i? Yang dimaksud adalah ikatlah setiap ilmu yang kita dengar, yang kita lihat dengan cara mencatat. Ya. Pikiran kita terbatas atau tidak? Apa yang sudah kalian dapatkan ilmu di SD masih ingat atau tidak? Berapa persen kalau ingat? Paling 20. Cornell, baik. Yang laki-laki jangan kalah. Yang pertama metode apa? Outline. Yang kedua? 3, 4, Cornell ya. Hari ini kita akan belajar metode Cornell. Kemarin kita sudah pelajari tentang Ada kelompok 6 Pak ingin bertanya, apakah kopi yang di roasting menggunakan cara manual dengan kopi yang di roasting menggunakan mesin cita rasanya akan sama? Menggunakan manual, ya kan apinya api biasa ya, dan tanpa listrik, ya kan. Kalau manual dia tentunya di dalam kuali, dalam belanga, dan sangrai manual ya. Ya kalau manual nggak ada cooling bane, nggak ada blower yang pengisap asap, tidak ada kan. Jadi dia asapnya masih mengepul di area kuali. Jadi kopinya agak bau asap sedikit ya. Apa yang harus dilakukan setelah kopi di roasting? Nanti tergantung permintaan. Kalau memang mau dijadikan roasting seperti ini kan, dijadikan roasting biji matang ini bisa dimasukkan ke mesin espresso, mesin yang kita buat minuman, yang kita pencet nanti ada manual dan matic, nanti tinggal keluar minuman nanti ya, dalam cup ya, atau dalam gelas. pengaturan halus dan kasar. Yang ini penampung kopi. Berarti caranya kita taruh dulu biji kopi.
ketika menghafal atau memahami suatu informasi dengan memvisualisasikan dalam pikiran saya. Saya Aditya Ramadan. Saya seorang pembelajar audiotori. Saya mengandalkan pendengaran saya. Saya suka dengan nada, suara, dan ritme. Saya Fauzan Arca. Saya pembelajar kinestetik. Saya suka melakukan aktivitas fisik dan saya suka berolahraga. Kopi Arabica bisa benar-benar meningkatkan konsentrasi kami dalam belajar dan pastinya tidak ngantukan. Iya dong. Sobat, untuk meningkatkan konsentrasi belajar saya membutuhkan kopi Arabica Duisam. Baik, kawan-kawan, kita sudah masuk di sesi refleksi. Kita sudah menyelesaikan aksi dari beberapa kegiatan hari ke belakang, ya. Banyak hal yang sudah kita buat, dari mulai kita kemarin pemilihan biji kopi, penggilingan biji kopi, pengemasan biji kopi, ya, juga terkait dengan pemasaran, bagaimana kita memasarkan biji kopinya, ya. Jadi hari ini kita masuk di agenda refleksi. Kalian mengukur sejauh mana sih perkembangan kalian selama proyek ini. Baik perkembangan dari sisi kemandiriannya, berpikir kritisnya, juga berkembangan dari sisi gotong royong dan kerjasamanya. Hari ini Bapak akan bagikan sebuah kertas, di dalamnya ada pertanyaan tentang bagaimana refleksi kita selama pembelajaran, ya. Apa peristiwa yang sudah kalian alami, bagaimana perasaannya, dan apa saja sih yang bisa kalian ambil pelajarannya untuk masa depan kalian nantinya, ya. Bapak akan bagikan lembar refleksinya, silakan diisi setiap kelompok untuk lembar refleksinya. Kemudian silakan didiskusikan apa sih yang sudah baik dan apa yang belum baik dan apa yang perlu disempurnakan untuk pembelajaran proyek di masa depan, ya. Baik, Bapak kasih waktu untuk mengisi dan mendiskusikan refleksi dalam jangka waktu 20 menit, ya. Silakan kalian diskusikan apa saja yang sudah baik dan apa yang masih perlu disempurnakan. Baik, untuk selanjutnya kawan-kawan, Bapak akan memberikan sebuah feedback, umpan balik dari kegiatan proyek kita yang sudah kita lakukan dari awal hari hari Senin, ya, sampai terakhir pada hari ini. Dan alhamdulillah kegiatan proyeknya sangat seru yang kita lakukan dari setiap aktivitasnya, dan mudah-mudahan setiap aktivitasnya bisa memberikan pengalaman baru bagi kalian yang bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Terus berusaha menjadi seorang wirausaha, ya, karena wirausaha itu bukan hanya menjadi seorang pedagang. Seorang profesional bisa menjadi seorang wirausahawan. Tingkatkan kemampuan dirinya, tingkatkan kecakapan dirinya, nanti kalian akan dipakai oleh orang lain. Kalau kalian punya produk, perbaiki produknya, jual produknya dengan cara yang baik, dan itu pun akan menjadi sumber uang dan sumber cuan bagi kalian. Tetap jadi seorang wirausahawan dengan kapasitas kita seorang pelajar, dan di masa depan silakan kalian praktekkan menjadi seorang wirausahawan yang bagus. Demikian untuk proyek kita kali ini. Selamat bertemu lagi di kegiatan proyek berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesehatan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.